Shalom warga kerajaan, tidak terasa kita sudah berada di bulan Februari tahun 2021. Kembali kita bertemu dalam ibadah online GBI Rock Fluid. Minggu ini 7 Februari 2021, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala, yaitu Bapak Pendeta Safarudin Hadimaja, atau yang biasa kita kenal dengan Pak Abun, saudara. Karena itu saudara, persiapkan diri saudara untuk menerima yang terbaik dari Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan ini, saudara. Dan bukan saja mempersiapkan diri menerima yang terbaik dari Tuhan, mari mulai kita belajar mempersiapkan diri juga untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudara, persiapkan diri kita semua sampai bertemu hari Minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom semua warga kerajaan. Hari ini kita akan belajar bagaimana mendidik anak. Dan ini anak yang istimewa, yaitu Tuhan Yesus kita ya. Dan saya percaya bagaimana Allah Bapa menaruh dia pada keluarga yang tepat. Yusuf adalah seorang yang disebut seorang yang tulus hati dan tidak gerusa-gerusu. Ketika diberitahu tunangannya hamil, dia sedang mempertimbangkan. Dan malaikat menampakkan diri pada dia. Dan Maria selalu menyimpan perkataan di dalam hatinya. Kita tahu ketika Yesus berusia 12 tahun, orang Israel, orang Yahudi dalam hari ini, anak usia 12 tahun bisa disebut dewasa muda. Karena dia bar mitzvah. Sementara kita orang Asia, anak remaja dianggap tidak ngerti apa-apa. Karena itu di dalam kultur orang Yahudi tidak ada istilah puber ya. Anak usia 12 sampai 21, 20 bagi mereka, itu tidak ada istilah semacam itu. Dan firman Allah mengatakan dia bersoal jawab, mengajukan pertanyaan kepada para ahli Taurat dan mereka tercengang. Orang tuanya juga tidak mengerti dia. Tapi perhatikan ini, bagaimana hidup yang reproduktif. Ayat 51 dan 52 saya bacakan dalam bahasa Inggris. And he went down with them and came to Nazareth and was subject to them, but his mother kept all these sayings in her heart. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Perhatikan, manusia paling sempurna di dunia karena dia adalah God man, ya, dia tidak pernah kehilangan keilahiannya. Dan kita melihat bagaimana dia turun, went down itu turun dari Yerusalem ke Nazaret. Yerusalem kota yang disebut puncak keindahan, Sion puncak keindahan. Nazaret disebut kota apa yang baik keluar dari Nazaret. Tetapi ini kuncinya ya. Dan dia merendahkan diri di bawah bimbingan dan tuntunan daripada Yusuf dan Maria. Dia yang sempurna. Tetapi dia tetap merendahkan diri. Ternyata merendahkan diri sini subject to them itu hipotaso ada di bawah tekanan. Ada 3 tingkatan. Pertama tunduk. Tunduk itu menurut tapi kurang setuju. Taat itu menurut dengan sukacita. Tapi di sini Yeshua honoring them, menghormati mereka. Biarlah kita tahu yang menghormati orang tua, termasuk orang tua di bumi, ya. Akan firman Allah berkata diberkati luar biasa dan dipanjangkan umurnya di bumi. Dan kita melihat kemudian he increase in wisdom and stature. Dia meningkat, bukan cuma bertumbuh tapi meningkat luar biasa. Dan firman Allah juga mengatakan bagaimana dikasihi oleh Allah dan manusia. Ada sesuatu yang hilang di dalam kebudayaan kita sekarang ini, yaitu honoring parents. Anda mendengar? Ada seorang bapak di Bandung dituntut 3 miliar oleh anak-anaknya. Dan dia tidak mau mengakui mereka.
Bahkan anak yang menuntut dia itu pengacara dan anaknya meninggal dunia. Firman Tuhan tidak pernah keliru, saudara. Ada lagi yang mau memenjarakan ibunya gara-gara tidak diberi motor atau dibelikan mobil. Biarlah itu tidak terjadi di kalangan masyarakat kerajaan ini. Dan saya berdoa kita belajar seperti Kristus. You want to reproduce, increase, hormat pada orang tuamu. Hormat kepada orang tua rohanimu dan mentormu. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom jemaat Tuhan GBI Rock Pluit. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap yang kami alami. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Dan tangan kuasa-Mu Tuhan selalu melindungi kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, menaikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih-Mu tiada pernah berakhir bagi setiap kami yang percaya. Kasih-Mu Tuhan yang mengubah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami datang naikkan syukur kami. Terima kasih Kau Bapa yang baik. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu.
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, yeah. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, oh, ku bersyukur Tuhan. Tuhan yang baik, oh, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang nyata di hidup kami, rancangan-Mu yang indah, oh. Terpujilah nama-Mu, oh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berubah, yang selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesehatan, untuk berkat dan perlindungan-Mu Tuhan dalam setiap kami. Dan kami percaya Bapa, kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami setiap hari, dan kami melihat mukjizat setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau selalu bersyukur dalam segala hal, untuk kebaikan-Mu dan untuk setiap perbuatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita masuki hadirat-Nya dengan pujian, halamannya dengan rasa syukur.
dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Tuhan nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Mari semua masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Tuhan nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Katakan sama-sama, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Tuhan nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa. Kami percaya bukan karena kami melihat, tapi kami percaya karena firman-Mu Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang tiada pernah berubah, yang selalu menghidupkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di
di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya Tuhan, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu selalu digenapi dalam kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kami sembahkan Tuhan yang hidup, yang selalu menggenapi firman-Mu. Oh Tuhan, hati kami bersuka karena aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman
firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Sudah lama kita nggak ketemu. Tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat. Dari minggu ke minggu kita berjalan seperti terbang ya. Tanpa terasa totalnya sudah Sabtu. Saudara, saya bekerja di marketplace dari Senin sampai Jumat. Waktu berjalan begitu cepat ya. Walaupun di masa yang PSBB ketat seperti Jakarta sekarang ini, saya tetap bekerja setiap hari, cuma tetap jaga protokol, tetap jaga jarak, pakai masker ya. Saudara, satu kerinduan kalau kita bisa ketemu, bisa kumpul dalam satu ibadah, dalam satu ruangan on-site. Ya, saya mohon maaf ya, karena begitu tingginya COVID-19 yang terpapar pada saat-saat seperti ini, terutama di Jakarta, kita risiko terlalu tinggi untuk melakukan ibadah onsite. Dan saya sudah tanya ke beberapa pelayan Tuhan dan juga kepada jemaat, mereka umumnya lebih memilih ibadah online. Oleh karena itu, sejak akhir Desember yang lalu sampai sekarang kita kembali ibadah online. Saya mengucap syukur semua jemaat tetap setia untuk ikut ibadah, untuk mengambil bagian di dalam ibadah dan pelayanan yang telah kita lakukan selama ini. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang setia, pelayan Tuhan yang setia. Walaupun ibadah online, saudara tetap setia untuk ikut semua ibadah yang kita selenggarakan. Saudara, tanpa terasa tahun 2021 kita sudah mengakhiri bulan Januari, sekarang masuk ke bulan Februari ya. Saudara, begitu cepat. Tahun 2021 Pak Arifin memberi nama tema tahun 2021 sebagai The Year of Reproduction ya. Minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu, saudara sudah banyak mendengar bagaimana yang disebut dengan apa yang disebut dengan the year of reproduction. Pak Arifin bagi ke dalam 4 kuartal ya. Kuartal pertama spring ya. Di musim spring ini kita sebut dengan children ya. Kemudian nanti masuk ke season berikutnya kita beri nama dengan young men, dan kuartal berikutnya ketiga kita sebut dengan men, dan terakhir winter kita sebut dengan fathers ya. Saudara, kita masuk bulan kedua ya. Pertama kemarin kita bicara soal children,
dan di dalam bulan Januari saudara banyak mendengar mengenai nurture. Nurture artinya mengasuh, mendidik, mengajar anak ya. Kita banyak bicara ini mengenai pertumbuhan dari pertama children, kemudian young men, kemudian men dan fathers. Ini satu proses yang kita mau belajar sepanjang tahun ini. Bagaimana kita menjadi orang yang berhikmat, bagaimana kita dididik dan terus kita tumbuh sampai kita menjadi seorang bapak ya. Bulan ini Februari setelah nurture kita belajar health. Ya, kesehatan, ya, kewarasan. Saudara, hari ini kita belajar banyak sesuatu yang sepele, tapi kita tidak pernah perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, bicara health, juga bicara kesehatan, juga kesegaran dan kewarasan. Kewarasan, saya cek di dictionary, health itu bicara kewarasan, kesehatan jiwa, iman, bukan hanya fisik dan jasmani saja ya. Ayat utama kita di bulan ini adalah Amsal 22 ayat 16. Mari kita buka sama-sama, jemaat Tuhan di rumah dimanapun Anda berada. Saya bacakan buat saudara. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sebenarnya tahun lalu kita bicara mengenai developing, kita bicara juga mengenai mendidik anak di Amsal 22 ayat ke-6 ini. Saya baca sekali lagi. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara kenal saya punya 1 istri dan 3 orang anak. Saya punya pengalaman cukup lama ya. Anak saya sudah kuliah, 2 sudah lulus di luar negeri. Saudara, kita menghadapi masa yang tidak mudah untuk mendidik anak-anak di dalam kebenaran Tuhan, di dalam jalan Tuhan. Kekhawatiran dan kecemasan selama sampai mereka dari sejak kecil sampai dewasa itu ada terus ya. Tapi puji Tuhan, kita melihat pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita luar biasa. Itu semua karena anugerah Tuhan. Istri saya Mary itu sungguh luar biasa, sangat tekun, sangat fokus mendidik anak, membesarkan anak, dan itu adalah satu pengorbanan yang luar biasa ya. Di kesempatan lain kita bicara banyak nanti mengenai hati Bapa, bagaimana pengorbanan orang tua ya demi anak untuk membesarkan mereka, membuat mereka menjadi orang-orang luar biasa, menyekolahkan mereka dengan biaya yang sangat besar, dengan sacrifice, dengan pengorbanan yang luar biasa. Bahkan kita sampai mengabaikan kebutuhan kita demi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Tujuannya cuma satu, supaya mereka itu mengalami masa pendidikan, masa pengasuhan, dan nanti menjadi masa pertumbuhan yang luar biasa. Bahkan sampai mereka dipersiapkan untuk masuk ke dalam jenjang pernikahan dan menjadi orang tua seperti yang kita alami ya, tidak mudah, tapi bersama Tuhan hari ini kita mau belajar banyak hal, bagaimana prinsip-prinsip menjadi seorang anak dan prinsip-prinsip bagaimana menjadi seorang orang tua ya. Mari kita belajar ya. Jangan lupa Amsal 22 ayat 6 ini penting. Sekali lagi saya bacakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Ini kewajiban kita untuk mendidik anak-anak ke jalan yang patut baginya, dan pada masa tua mereka ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu, supaya mereka hidup dalam kebenaran Tuhan. Tugas kita adalah memperkenalkan kebenaran Tuhan di dalam hidup mereka, supaya mereka menghidupi kebenaran itu sendiri ya. Di dalam Titus 1 ayat 13 ya, dikatakan begini, kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman.
Luar biasa kan? Banyak orang tua tidak berani menegur anak ya. Saya bicara orang tua juga orang tua rohani, mentor ya, guru, mungkin juga pimpinan di perusahaan Anda yang punya hati yang sungguh-sungguh mau membuat Anda maju dan Anda hidup di jalan yang benar ya. Titus 1 ayat 13. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Sehat tidak hanya selalu bicara kesehatan jasmani, kesehatan fisik ya. Ya tentu saja itu penting ya. Saudara, di masa COVID pandemik seperti sekarang ini, kita perlu fisik yang sehat. Supaya imun kita kuat, makan makanan yang sehat, olahraga, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, sehingga kita menjadi sehat secara jasmani. Tapi hari ini kita juga bicara bagaimana kesehatan rohani kita, kesehatan jasmani dibarengi dengan kesehatan rohani, kesehatan iman, kesehatan jiwa kita. Ya, zaman sekarang ini bisnis lagi susah, banyak keluarga terpengaruh oleh COVID-19 ini, mereka mengalami gangguan secara psikis, secara jiwa, hati mereka juga dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik karena COVID-19 ini. Oleh karena itu kita berdoa COVID-19 ini, COVID pandemik ini, Corona pandemik ini cepat bisa berlalu. Saya suka dengan Pak Arifin ya. Pak Arifin orang yang sangat positif ya, gembala senior kita. Dia memberi nama kepada setiap masalah-masalah. Salah satunya Corona pandemik, dikasih nama Corona Akademik. Akademik berarti ada pembelajaran. Setiap kita yang mengalami masa-masa sulit apapun juga yang terjadi di dalam masa-masa COVID pandemik ini, kita mengerti bahwa ada pelajaran, ada sesuatu yang kita pelajari. Ada sesuatu yang Tuhan mau kita belajar daripada masa-masa sulit ini, di mana Tuhan menyertai kita sehingga kita bisa keluar daripada masalah-masalah dan persoalan ini, keluar sebagai pemenang. Itulah Corona Akademik ya, luar biasa ya. Tadi saudara mendengar di dalam suara gembala yang Pak Arifin sampaikan. Kita belajar ada 3 tingkatan, saya bilang tingkatan tekanan atau tuntutan seorang anak kepada orang tua, baik orang tua jasmani maupun orang tua rohani ya, termasuk mentor Anda ya. Pertama tadi Pak Arifin katakan tunduk atau submit. Ini kadang-kadang mungkin karena tidak sungguh-sungguh, tapi karena organisasi kita tunduk kepada seseorang, kepada orang tua, kepada atasan kita, supaya tidak diomongin orang. Submission atau penundukan diri kepada orang tua tidak selalu sungguh-sungguh. Tingkatan berikutnya adalah obey, ketaatan ya. Ini sedikit lebih baik. Tapi yang terpenting tadi nomor 3 Pak Arifin katakan adalah honoring, menghormati, respect kepada orang tua. Nah ini harus sungguh-sungguh kita aplikasikan, kita terapkan di dalam hidup kita. Karena di luar sana, ya saya berdoa di sini tidak ada. Di luar sana Pak Arifin katakan begitu banyak anak yang tidak honor kepada orang tuanya, tidak respect. Terjadi tuntutan, bunuh-bunuhan demi harta, demi usaha, demi uang dan lain sebagainya. Banyak anak tidak mengakui orang tuanya. Saudara, firman Tuhan katakan, jika engkau mau bahagia dan umurmu mau panjang, hormatilah orang tuamu. Seperti apapun keadaan mereka, sejelek apapun menurut orang lain, orang tua kita. Mungkin miskin, mungkin kurang pendidikan, tapi mereka adalah orang tua yang melahirkan kita, yang membuat kita hari ini bisa berhasil karena jasa mereka. Hari ini kita mau belajar sesuatu
hikmat daripada Tuhan Yesus sebagai anak, ya, dalam hal ini anak yang luar biasa, anak yang sempurna karena dia juga adalah Allah. Tadi Pak Arifin katakan dia adalah God man. Dia 100% manusia juga 100% Allah. Tapi yang kita mau belajar adalah kerendahan hatinya, di mana dia lahir, diasuh, dibesarkan dari satu keluarga yang kita kenal dengan Yusuf dan Maria. Dia merendahkan dirinya, membiarkan dirinya tunduk, honor, taat. Penundukan terjadi, ketaatan terjadi, juga respect, honoring terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus sejak kecil sampai dia dewasa. Dia taat, dia respect kepada Maria yang menjadi ibunya dan Yusuf yang menjadi ayahnya. Saudara, luar biasa. Ini keteladanan yang harus kita pelajari, ya. Tadi saya mengutip sedikit, ya, di mana dikatakan Tuhan Yesus dia went down, turun dari Yerusalem, ya, waktu usia 12 tahun. Dia turun dari Yerusalem ke Nazaret, ya. Saudara, kita sering mendengar bahwa Yerusalem adalah gambaran kota yang luar biasa, puncak kejayaan, kemegahan, keluar biasaan, prestasi, ya. Tapi dia turun dari Yerusalem ke Nazaret, dan Nazaret itu gambaran satu kota yang dikatakan tidak ada yang baik keluar dari Nazaret, sesuatu yang sangat rendah, ya. Saudara, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita supaya sebagai anak kita belajar untuk rendah hati, merendahkan hati kita, merendahkan diri kita dari Yerusalem kepada Nazaret, ya. Nazaret. Saudara tahu Tuhan Yesus bisa sebenarnya memilih mau lahir di mana saja, keluarga kaya seperti apa saja, orang dia atur, dia Tuhan, semuanya bisa memungkinkan, tapi dia dilahirkan di Bethlehem, terus dibesarkan di Nazaret, di mana kota yang tidak populer seperti Yerusalem, ya. Tapi justru karena itu hal-hal yang luar biasa terjadi di dalam firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab, ya. Yesus, kita bisa mengerti Tuhan Yesus sangat taat dan tunduk di bawah orang tua yang Tuhan sudah pilih. Ya, tadi saya sudah sampaikan untuk mengasuh dan mendidiknya. Pilihan Tuhan tidak ada yang salah. Amin. Saudara dan saya lahir dimanapun juga, Tuhan sudah tentukan yang terbaik, ya. Oleh karena itu sekali lagi saya ingatkan bahwa peran orang tua sangat luar biasa untuk masa depan kita. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah, memperlakukan orang tua yang salah oleh karena hanya mereka miskin, kurang terdidik dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan kita harus respect kepada orang tua, mengasihi orang tua supaya hidup kita bahagia dan umur kita panjang. Amin. Saudara, di dalam Titus 1 ayat 13 tadi kita sudah baca, ya, di dalam mendidik anak, ya, terutama tadi supaya mereka jangan sampai menyimpang dari jalan yang benar, ya. Kalau diperlukan kita lakukan seperti apa yang ditulis dalam Titus 1 ayat 13, ya. Tegurlah mereka dan dengan tegas supaya mereka sehat di dalam iman. Amin. Dan satu lagi saya bagikan buat saudara di dalam Amsal 13 ayat 24, ya. Dikatakan begini, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Luar biasa kan?
menggunakan tongkat kita mengajar, mungkin kita harus memukul anak dengan cara yang baik, dengan kasih, memukul anak dengan kasih, bukan memukul mereka supaya mereka disakitin terus, supaya kalau perlu dibunuh, bukan seperti itu. Tapi kita menggunakan tongkat untuk mendidik, menghajar mereka, karena ini diperlukan. Kalau kita tidak lakukan dan membiarkan kesalahan-kesalahan, kejahatan yang terjadi oleh anak kita tanpa kita melakukan pengajaran yang proper, itu artinya kita benci kepada anak kita. Kita sudah tidak peduli, ya. Jadi siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Ya, mengerti, katakan amin. Menghajar dia pada waktunya. Amin. Saudara, firman Tuhan sendiri menulis dan mengatakan bahwa kita kalau dalam keadaan diperlukan boleh menghajar anak dengan tongkat. Tapi sekali lagi pengertian yang saya mau sampaikan adalah menghajar anak untuk kebaikan mereka dengan kasih. Amin. Di dalam marketplace saya suka bilang itu tough love. Kasih yang berat, ya, menghajar mereka supaya mereka berbalik kepada Tuhan, supaya mereka kembali ke jalan-jalan yang benar, ya. Saudara tahu Pak Roni pernah menyaksikan di sini bahwa beliau Tuhan izinkan untuk mengalami COVID-19, ya, sakit sampai dirawat di rumah sakit 16 hari. Saudara, Pak Roni sampaikan bahwa dia merasa dihajar oleh Tuhan, ya, tapi semua itu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Saudara, saya juga pernah kena COVID-19 pada tanggal 24 Desember yang lalu. Saya dirawat selama 19 hari, ya, sampai 12 Januari, ya, 1 tahun, ya, 24 Desember 2020 sampai 12 Januari 2021, 1 tahun, lewati 1 tahun, tapi actually cuma 19 hari. Saudara, walaupun saya tidak mengalami sesak napas dan sakit yang begitu luar biasa seperti Pak Roni alami, tapi ketakutan dan kekhawatiran itu sempat mengganggu, sempat mengintimidasi saya, ya. Iblis kerjanya memang cuma mengintimidasi, tapi karena Tuhan, saya bisa lewati itu dengan luar biasa. Semua Tuhan izinkan terjadi, tapi Tuhan juga pelihara saya, sehingga saya setiap hari bisa introspeksi diri, bisa melakukan praise and worship. Bahkan saya setiap hari makan roti dan anggur perjamuan kudus, dan saya percaya sekali bahwa itu adalah sungguh-sungguh adalah benar-benar makanan dan minuman. Benar-benar darah Yesus adalah benar-benar obat yang sesungguhnya, suplemen terbaik. Dia ada serumnya darah Tuhan Yesus sendiri. Karena itu tidak heran kalau hari ini saya sembuh sempurna, karena saya percaya ada kuasa kesembuhan di dalam perjamuan kudus itu. Saudara, amin. Saudara, singkat cerita, di dalam masa-masa karantina, masa-masa isolasi di rumah sakit ini, banyak perenungan, banyak intimasi dengan Tuhan. Ini membuat hidup saya selangkah lebih baik daripada selama ini kurang menghargai apa yang Tuhan sudah berikan, anugerahkan dalam hidup saya. Saudara tahu, ya, di rumah sakit itu kita perlu oksigen dan lain sebagainya, ya, dan itu semua biaya cukup mahal karena ini rumah sakit komersil, ya, tidak saya dirawat dan harus bayar biaya rumah sakit yang cukup mahal, ya. Tapi semua Tuhan sudah sediakan, Tuhan cukupkan. Banyak orang-orang yang membantu menyediakan fasilitas ini dan itu, sehingga saya bisa dirawat. Banyak orang kaya ada uang pun tidak bisa diterima di rumah sakit. Bukankah itu anugerah? Amin. Dan puji Tuhan saya tidak mengalami rasa sakit yang berlebihan. Semuanya masih under control Tuhan sendiri. Saya dapat dokter yang luar biasa, Dr. Albertus, ya, itu asik, orangnya asik, ya. Jadi saya sangat diberkati, dirawat oleh suster-suster yang luar biasa. Dan yang luar biasa, saya bisa merenungkan
Nah, ini hebatnya Tuhan Yesus ya. Ketika kita sakit dan dirawat pun kita masih bisa mengucap syukur, walaupun kena COVID-19, terpapar di rumah sakit, tidak berdaya, tetap bisa mengucap syukur ya. Karena saya lagi bayangkan, itu terjadi semua pada saat istri, anak saya, Andrew, dan kedua orang tua, terutama kedua orang tua Mary, mertua saya, itu sudah usia 84 tahun. Mereka baru saja berangkat ke Amerika karena harus berangkat ya, karena mereka PR Amerika, termasuk istri saya. Setelah beberapa minggu mereka berangkat, ya 1 bulan lah lebih kurang ya, saya terpapar, terdeteksi melalui swab test saya positif COVID-19. Bayangkan kalau saya positifnya itu mereka ada di rumah, kita masih cengkrama, masih ketemu, dan ketika mereka juga terpapar, nggak tahu apa yang terjadi, amin. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya saya terpapar COVID-19, dinyatakan positif, dan saya masih berkumpul dengan istri dan anak-anak saya, kedua mertua saya nggak bisa ngebayangkan kalau mereka sampai sakit. Mungkin istri anak saya masih kuat, tapi orang tua yang sudah usia 84 tahun, mereka tidak siap untuk terjangkit, terpapar dengan sakit seperti ini. Ya, ini semua, bukankah ini semua karena anugerah Tuhan? Amin. Tuhan izinkan saya sakit supaya saya belajar sesuatu, supaya saya bisa lebih dekat dengan Tuhan, supaya saya sungguh-sungguh melayani Tuhan, supaya sungguh-sungguh mengerti rencana Tuhan di dalam hidup saya. Amin. Panggilan saya itu diperbaharui oleh Tuhan. Anugerah ya, saya mengucap syukur ya, karena saya boleh sehat kembali. Dokter menyatakan saya sehat, saya boleh pulang dan saya bisa kembali bekerja. Tapi sebenarnya pada hari pertama, hari kedua saja saya masuk rumah sakit ya. Dokter CT scan paru saya menyatakan 60% terinfeksi ya. Jadi mungkin tidak separah Pak Roni, tapi cukup mengkhawatirkan kalau hari itu saya tidak bisa dapat kamar di rumah sakit Pluit. Saya terima kasih Pak Sulaiman, Ibu Leni yang coba membantu saya. Ya, ini anugerah, kenalan Tuhan kirim orang-orang yang baik, yang luar biasa, sehingga saya bisa diterima masuk rumah sakit pada malam itu juga, dan dilakukan semua tindakan-tindakan pengobatan yang diperlukan, sehingga dengan cepat saya bisa sedikit lebih cepat pulih ya, tidak sampai, kalau sampai 100% paru-paru saya terinfeksi, wah agak berat menghadapinya ya. Saudara, sungguh saya mengucap syukur, saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sungguh sangat baik. Amin. Saudara, satu hal yang saya mau saksikan, betapa Tuhan itu luar biasa. Ya, hati kita sungguh diubahkan ya. Kita bisa menyembah, kita bisa mengalami hadirat Tuhan, nangis, sungguh-sungguh hanya bergantung dan berharap kepada kuasa Tuhan dan kasih Tuhan. Dan yang luar biasa adalah sebenarnya ketika saya dirawat di rumah sakit, ada hampir 5-6 keluarga saudara kita di gereja, pelayan Tuhan juga sakit ya. Ada yang dirawat di Wisma Atlet juga ya, tapi tidak sampai sakit. Terus ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit Pondok Indah. Sungguh hal yang tidak pernah saya alami juga sebelumnya, dan bahkan saya tidak tahu kenapa saya begitu concern ya dengan orang-orang yang sakit, yang lebih susah dari saya ya, yang mungkin memikirkan biaya pengobatan bagaimana dan lain sebagainya karena keterbatasan, mungkin tidak ada asuransi dan lain sebagainya. Bukankah itu luar biasa ya? Hati yang seperti ini tidak dimiliki semua orang. Kita sudah jarang mau memikirkan orang lain sementara kita begitu susah. Tapi Tuhan membuat itu semua terjadi.
Dalam kondisi saya dirawat, saya sakit pun, saya aktif sekali. Tentu saya minta tolong Pak Daniel, Pak Sulaiman, atau siapa saja untuk kirim obat, kirim ini, kirim itu, bahkan atur supaya bagaimana yang butuh dana kita bisa salurkan dana dengan baik kepada orang-orang yang tepat, dan semua itu kita lakukan karena anugerah Tuhan. Di dalam kondisi masih sakit di rumah sakit, kita kalau orang biasa kan akan bilang, aduh gua aja sakit, gua mana bisa mikirin lo. Tapi ini terjadi, kita sudah tidak memikirkan sakit dan penderitaan kita, masalah kita, kesusahan kita, tapi kesusahan orang lain, kesusahan teman-teman yang lain justru yang menjadi concern kita. Kita merasa kita sehat, kita yakin kita sembuh. Nggak tahu ya, itu teman saya itu bagaimana? Apakah mereka seperti saya, imannya seperti itu ya, sehingga kondisinya tentu saja berbeda. Dan inilah yang saya belajar, betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu luar biasa. Nah, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat, kepada pelayan Tuhan yang pekerjaannya luar biasa, diberkati, usahanya diberkati, yang sudah memberi donasi yang luar biasa, menabur yang luar biasa. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa apa yang saudara lakukan tidak akan kembali sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Begitu besar manfaatnya buat orang-orang yang membutuhkannya, dan kita bisa melakukannya dengan baik, dengan anugerah Tuhan. Kita beri kecukupan, ketenangan, kenyamanan. Banyak saudara-saudara atau teman-teman kita, bahkan hamba Tuhan yang membutuhkan, kita bisa berikan sedikit bantuan yang bagi mereka itu satu angka yang sangat-sangat berarti ya. Jadi saudara yang menabur, teruslah menabur. Jangan pernah menyesal di dalam menabur. Ini adalah benih. Saya akan selalu ingat apa yang Pak Arifin katakan. Apa yang kita tabur benih tahun ini, itu akan dituai tahun depan. Perhatikan. Apa yang kita tabur di tahun pertama, kita akan tuai di tahun kedua. Kita akan harvest. Kalau kita tabur benih, tahun depan kita tuai, kita makan buahnya. Amin. Tahun kedua kita menabur, kita akan menuai di tahun ketiga. Demikian juga tahun ketiga, pembedanya. Tahun ketiga, ketika kita menabur di tahun ketiga, pada tahun itu juga engkau akan menuai apa yang engkau tabur. Amin. Bukan, tidak usah tunggu tahun keempat. Saya percaya saja. Amin. Saudara, saya menganalisa, mempelajari bagaimana Tuhan bekerja kepada orang-orang yang suka menabur. Saya melihat hati yang luar biasa dari orang-orang yang suka menabur, yang taat di dalam mengembalikan perpuluhan. Hidup keuangan mereka diperhatikan Tuhan. Sungguh, termasuk saya juga mengalami berkat dan anugerah Tuhan karena ketaatan sepele seperti ini. Saudara percaya apa yang Tuhan janjikan itu tidak pernah dilanggar Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kita saja yang selalu tidak setia. Bagi saudara, ini kesempatan untuk berbuat baik. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang saudara lakukan bukan buat saya, bukan buat gereja, tapi juga buat Tuhan, buat Anda sendiri. Anda yang akan menuai hasil daripada benih yang Anda tabur. Amin. Katakan itu dengan sungguh-sungguh percaya, dan ini akan menjadi berkat bagi saudara dan bagi banyak orang ya. Waktu saya sudah hampir habis ya. Saya mau simpulkan bahwa pertama tadi sebagai anak atau children, kita belajar dan lihat Tuhan Yesus ya, karena dia anak yang sempurna ya. Pak Arifin bilang dia adalah God man ya. Dalam statusnya sebagai God man, manusia dengan kealahannya ya, tetap merendahkan dirinya, tunduk, taat, dan honoring kedua orang tua yang mengasuh, mendidik, mengajar, dan membesarkannya ya. Tadi Pak Arifin katakan ada 3 tingkatan. Pertama itu submit, kedua obey, ketiga honor.
honor, respect ya kepada Maria dan Yusuf sebagai orang tua yang Tuhan tentukan dan tetapkan buat Tuhan Yesus dibesarkan. Sebagai orang tua, kita harus mempersiapkan anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kita asuh, kita pelihara dan didik serta kita besarkan ya. Jangan lupa Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu ya. Saya ulangi saja. Kemudian ingat yang Titus 1 ayat 13 dikatakan, kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Amin. Kemudian satu ayat lagi, saudara ingat Amsal 13 ayat 24 dikatakan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Amin. Walaupun saya sangat saya jarang melakukan mendidik anak saya sampai menggunakan kayu atau tongkat dan lain sebagainya. Tapi kalau sampai terpaksa, saudara boleh lakukan karena ini alkitabiah. Kondisi saya memang tidak memerlukan ya pukul dengan tangan saja, anak saya sudah tidak berani ya. Puji Tuhan ya, anak-anak saya anak yang luar biasa ya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Amin. Saudara, orang tua sangat berperan di dalam mendidik anak-anak untuk generasi masa depan. Pastikan setiap kita menjadi orang tua yang penuh hikmat, yang mendidik anak dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita sebagai anak, pastikan kita menjadi anak yang taat, honor kepada orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur firman Tuhan sudah disampaikan dengan semua kekurangan, semua keterbatasan hamba. Tapi hamba mohon Roh Kudus terus bekerja, memberkati, mengajar kepada jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan, Kau ajar mereka, Tuhan berkati mereka, sehingga pengertian ini boleh mereka hidupi, boleh mereka lakukan dan aplikasikan di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga jemaat Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami mau akhiri firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur. Sementara saudara mempersiapkan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, saatnya kami mau masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Mohon sucikan, kuduskan, layakan, tahirkan setiap kami Tuhan, untuk kami bisa makan dan minum dengan cara yang benar Tuhan. Terima kasih, ampuni dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Haleluya. Amin. Mari saudara boleh bangkit berdiri. Sebelum kita memakan roti ini, ada ayat di dalam roti ini, saudara bisa baca. Saya mendapat dari Ibrani 13 ayat 8, saudara. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita angkat roti kita, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti roti yang sudah dipecah-pecahkan ini, saudara, demikianlah tubuh Kristus yang terpecah-pecah untuk menebus, menyelamatkan kita dari dosa Tuhan. Apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan bersama, saudara. Makasih Tuhan. Makasih buat pengorbanan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih.
kasih. Mari angkat cawan saudara, dengarkan firman Tuhan. Demikian pula Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan cawan ini, anggur ini, seperti anggur yang tercurah ini, saudara. Demikianlah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tercurah karena dosa kita, saudara. Apakah saudara meyakini bahwa cawan ini, anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami, menebus menyelamatkan kami, mengangkat kami dari lumpur dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami semakin menghargai keselamatan-Mu Tuhan. Kami semakin mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Kami semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Kami semakin mengasihi Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara, saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan bagi GBI Rock Pluit. Ada scan QR code-nya saudara. Mari, sementara saudara mempersiapkan taburan saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, saatnya kami mau menabur, mau berkorban untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati persembahan ini Tuhan, berkati pengurus yang mengelola, berkati jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Selamat menabur saudara. Sementara saudara menabur, nanti saudara bisa lihat di layar QR code, kemudian nomor rekening yang tertera saudara. Terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Abu untuk firman-Nya, luar biasa. Kami diberkati Tuhan. Terima kasih Pak Abun. Dan saudara, kegiatan kita dalam sepekan, nanti minggu depan kita kembali dalam ibadah online saudara. Baik, kita akan akhiri ibadah online kita. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri kembali. Kita akhiri, kita berdoa syafaat sekaligus doa penutup dan doa berkat. Bapa di dalam sorga, akhirnya kami akan mengakhiri ibadah online kami Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara Tuhan. Terus pimpin sertai bangsa dan negara kami Tuhan. Berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan inspirasi bagi para pemimpin kami. Bagi Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet, lembaga-lembaga negara Tuhan, TNI Polri, seluruh kepala daerah. Kami berdoa Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat, bantu dalam menjaga kesehatannya Tuhan. Tuhan tolong supaya pandemi COVID-19 ini bisa segera teratasi Tuhan. Tolong Tuhan. Dan di atas semuanya kami memohon perlindungan Tuhan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon Tuhan, selamatkan Indonesia Tuhan. Selamatkan Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah melalui kejadian seperti ini Tuhan, kami rindu banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan Tuhan. Banyak jiwa yang datang kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat gerejamu dimanapun berada. Tuhan tolong, Tuhan pakai gerejamu menjadi kepanjangan tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah gerejamu tetap menjadi dampak, menjadi terang dunia dan garam dunia Tuhan. Terima kasih. Akhirnya kami akan mengakhiri ibadah online kami, dan sebelumnya kami mau menerima berkat dari-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.